Kiranya Ustaz dapat menjelaskan kepada kami tentang apa dan siapa Yazid Jawas. Ya, jadi memang Abdul Qadir Jawas adalah dulunya dididik oleh orang-orang Hizbiyin, oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin di Jakarta, yang kemudian ketika itu Ja'far bin Umar Thalib mengajak dia untuk bersama-sama mengajar di pesantren Al-Irsyad di Tengaran Salatiga. Kala itu tentunya maka dilepaskan dari cengkraman mereka di Jakarta dan kemudian dididik, nasihati sedikit banyak, mengertilah tentang Ahlussunnah wal Jamaah, begitu kronologinya. Dan kemudian dengan berlalunya waktu terjadi fitnah Yusuf Utsman Ba'isa di pesantren tersebut, terpecah, dan yang Yazid ini pindah ke Bogor, sementara Ja'far pindah ke Jogja. Dengan berlalunya waktu karena jarak yang cukup jauh, Yazid ini kemudian dirangkul kembali oleh kalangan Hizbiyin, semula sebagai pengajar di Dewan Dakwah Jakarta, Masjid Al-Furqan, dan tentu dengan dari pergaulan mereka itu sedikit banyak terpengaruh dalam pikirannya. Ditambah lagi dia dirangkul oleh orang-orang Al-Irsyad Surabaya, Ahmad At-Tamimi, Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, dan yang lainnya, sehingga menjadi orang irsyadi, dan pada akhirnya semakin menjadi, dan pikiran-pikiran hizbiyah masuk dan menguasai otaknya, sehingga banyak dari statementnya yang bertentangan dengan sunnah dan manhaj salafus saleh. Antara lain pendapatnya bahwa tahdzir itu hak para ulama, sehingga para dai dilarang, tidak boleh mentahdzir. Siapa yang mentahdzir berarti mencuri hak para ulama besar. Demikian dia menggembosi dan melemahkan semangat Ahlus Sunnah dan melemahkan tahdzir Ahlus Sunnah kepada umat dari Ahlul Batil. Selain itu, pembelaannya terhadap Jum'iyatul Irsyad yang notabene didirikan oleh Ahmad Asyurkati Sudani, padahal tulisan-tulisan Syurkati ini telah kita kirimkan kala itu kepada Syekh Rabi' Hafizahullah, dan beliau baca semacam kitabnya Ad-Dakhirah Islamiyah dan Suratul Jawab, dan disebutkan oleh Syekh bahwa orang ini mulakhbat, mukharrif, munharif, orang yang menyimpang dan kacau akidahnya, sesat.
Namun ya namanya orang yang terlibat di dalam organisasi itu terikat, maka dia bela bersama pasukannya, bersama Abdurrahman Tamimi dan bala tentaranya. Padahal ketika Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah ditanya, manis sunni, siapa ahli sunnah itu, ciri tanda kalau orang itu sunni, dijawab oleh beliau, man idza dzakartal ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Sunni itu tandanya kalau kamu berbicara tentang kebid'ahan, tentang kebatilan, tentang firqah-firqah sesat, tentang hawa, maka dia tidak marah, tidak tersinggung karena dicela, karena ditakdir firqah-firqah kebatilan tersebut. Hal ini ukuran penentu orang itu sunni atau bukan, karena kembalinya kepada hati. Kalau hati itu menyatu, al-arwah junudun mujannada, maka ta'arafa min haqtalaf wa mata tanakara min haqtalaf. Kalau nyawa itu saling mengenal, satu pemikirannya, satu keyakinannya, maka dia akan lunak, akan jinak antara satu dan yang lain. Tetapi kalau sudah berselisih keyakinan, berselisih pola pikirnya, dia akan ikhtilaf, tidak akan bisa ditemukan. Kalau seseorang membantah kebatilan dan dia memang tidak setuju dengan kebatilan itu, dia akan senang kebatilan itu dipaparkan dan dibantah, ditakdir. Tetapi dasar karena keyakinannya sama dengan kebatilan itu, karena memang pola pikirnya sama dengan kebatilan itu, dia akan tersinggung ketika kebatilan itu dibantah dan dijabarkan kebobrokannya. Padahal yang dibantah kebatilan itu, dia marah, dia tersinggung, tidak terima, membela kebatilan itu. Berarti memang kebatilan itu bercokol di dirinya, berarti memang kebatilan itu tertanam dalam dirinya. Makanya dia kemudian menolak dan membela kebatilan tersebut. Karena kata Nabi Ayyash, justru sunni dia akan senang, dia tidak akan marah ketika kebatilan itu kamu celah, kamu tahdir. Sementara ini Yazid Jawas justru marah dan membela Surkati yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim dan banyak kesesatannya. Justru dia bela.